Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai metode simplex. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Emma Junia Damayanti dengan NIM 20211010, Uli Maulana dengan NIM 19061023, Irma Rahmania dengan NIM 190610, Sabriyadi dengan NIM 20211006, dan Aina Yazul Izati dengan NIM 20211017. Untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materi kita. Pengertian metode simplex. Metode simplex merupakan algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam program linier. Metode simplex terdiri dari dua metode, yaitu simplex primal dan simplex dual. Pada simplex primal terdiri dari tiga metode, yaitu metode simplex biasa atau simplex method, metode penalti atau metode penalty method atau method, dan metode dua fase atau two-phase method. Langkah-langkah untuk menentukan solusi optimal dari permasalahan program linear dengan menggunakan metode simplex, yaitu 1. Sebagai metode fungsi tujuan dan kendala-kendala suatu permasalahan program linear secara matematik. Yang kedua, memeriksa apakah permasalahan ini layak untuk diselesaikan. Yang ketiga, mengubah bentuk umum program linear ke dalam bentuk standar. Yang keempat, pembentukan tabel simplex awal. Bentuk baku yang sudah diperoleh harus dibuat dalam bentuk tabel simplex awal. Yang kelima, memeriksa apakah tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi kanan, jika solusi ada yang bernilai negatif. Yang keenam, menentukan kolom kunci. Langkah ini dilakukan mempertimbangkan koefisien fungsi tujuan dan jenis tujuan. Yang ketujuh, menentukan baris kunci dengan membagi nilai solusi dengan nilai kolom kunci yang bersesuaian atau nilai yang terletak dalam satu baris. Yang kedelapan, menentukan elemen atau angka kunci. Elemen kunci merupakan nilai yang terletak pada potongan kolom dan baris. Yang kesembilan, menentukan solusi dasar dengan menggunakan komputasi Gauss-Jordan. Hal tersebut dilakukan dengan dua tahap, yaitu menentukan baris kunci baru dengan cara yang pertama, tukar variabel keluar atau leaving variable dengan variabel masuk atau entering variable. Yang kedua, baris kunci baru ditentukan dengan rumus baris kunci baru sama dengan baris kunci lama. Elemen kunci. Menentukan semua baris baru termasuk baris Z. Hal ini menggunakan rumus, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kunci kolom kunci pada baris tersebut dikali dengan baris kunci baru. Yang ke-10, membentuk tabel simplex baru berdasarkan nilai baris-baris baru yang diperoleh setelah perhitungan dengan komputasi Gauss-Jordan. Yang ke-11, memeriksa apakah tabel sudah optimal. Sebagai contoh, tentukan solusi optimum model program linear berikut menggunakan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 5x1 tambah 2x2 ditambah 4x3. Di sini fungsi kendalanya sama dengan x1 plus x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 2. 2x1 plus 2x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 3. 7x1 plus 6x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 8. Dengan x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Proses penyelesaian. Langkah pertama yaitu menentukan bentuk standar, yang dimana maksimumkan Z
kurang dari 5x1 kurang dari 2x2 kurang x3 dikurang OS1 dikurang OS2 dikurang OS3 sama dengan 0. Fungsi kendala x1 plus x2 plus 2x3 plus s1 sama dengan 2. 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus s2 sama dengan 3. 7x1 plus 6x2 plus 2x3 plus s3 sama dengan 8. Dengan x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Angka kedua, menentukan tabel simplex awal. Menentukan tabel simplex awal. Di sini terdapat sebuah tabel simplex awal. Bisa dilihat. Yang pertama, komputasi dengan metode simplex. Iterasi ke-1. Langkah 1, menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Ini merupakan tabel penentuan kolom kunci. Kelainan pada metode simplex. Nah, ini merupakan tabel simplex awal tadi. Nah, pemilihan kolom kunci. Kelainan ini terjadi jika terdapat nilai gambar pada garis Z atau fungsi objektif. Misalnya, diberikan bentuk standar suatu program linear, yaitu maksimumkan Z min 400x1 min 400x2 min OS1 min OS2 min OS3 min OS4 sama dengan 0. Nah, fungsi kendalanya sama dengan 4x plus 6x2 plus S1 sama dengan 1200. 4x1 min 2x2 plus S2 sama dengan 800. X1 plus S3 sama dengan 250. X3 plus S4 sama dengan plus 300. X1, X2, 0. Pemilihan garis kunci. Setelah menentukan kolom kunci, maka proses selanjutnya adalah menentukan baris kunci. Penentuan baris kunci dilakukan dengan memilih nilai positif terkecil. Hasil pembagian vektor kolom solusi dengan angka-angka pada kolom kunci. Dengan demikian, agar pemilihan garis kunci dapat dilakukan dengan tepat, maka perlu mengambil prosedur berikut. Setiap unsur dari kolom solusi yang dibagi kolom kunci dan terdapat kesamaan, maka masing-masing angka tersebut dibagi dengan angka kunci. Bandingkan antara hasil rasio X1 dengan X2. Yang pertama-tama, menggunakan matriks identitas dari kolom kiri tersebut terus ke kanan. Jika masih terdapat kesamaan pada kolom dari matriks identitas, maka alihkan pada matriks bodi kiri terus ke kanan yang terkait dengan kolom-kolom yang belum dibandingkan. Berarti calon baris kunci sudah dapat ditentukan menjadi baris kunci melalui hasil rasio atau perbandingan dengan elemen kunci pada kolom dari matriks identitas. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri karena telah menjelaskan materi